eh, wonten keterangan segala sesuatu diawali dengan bacaan bismillah. Terus kalau dengan segala sesuatu diawali dengan bismillah, apa itu bernilai ibadah segala aktivitas niku wau yai? Padahal segala aktivitas niku wau dengan keterbatasan kita banyak lupanya dengan ingatnya kepada Allah. Tapi dengan dasar diawali dengan bismillah, mudah-mudahan lupanya itu tadi diampuni oleh Allah dan masih bernilai ibadah. Ngoten yai. Sementara niku mawon yen ngapunten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan manusia itu mayoritas imannya itu di isim, di nama, membaca bismillah, padahal tidak disadari itu kinayah. Contoh dalam hadis Rasulullah, mungkin di dalam kitab Riyadhus Shalihin, jikalau kau mulai makan lupa nggak baca bismillah, bacalah walau bilukmatin, walaupun tinggal satu puluhan, bacalah bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maka seketika itu setan akan memuntahkan dari sisi berkahnya. Apakah nama itu yang menjadikan semua itu akan jadi baik? Tinggal kita memandang dari sisi mana. Sekedhik ingkang badhe kula tangletaken dumateng panjenengan ing mbok pilih mangke nyebar sekedhik saking meniku kula nyuwun gunging samudra pangarsami. Kula ningali wonten dedawuhan wau panjenengan la ikra abidin nggih, menika wontenipun mlebet agami punika mboten wonten unsur paksaan. Niki agami nggih. Nun sewu sedayanipun ingkang kula tangletaken mengaten Gus. Ada suatu kalimah awaludin ma'rifatullah. Ini setunggal nggih, mangke nyuwun panjenengan jabaraken ingkang kaping kalih dos pundi saged sempurnanipun musyahadah dhateng Gusti Allah. Nah niki ingkang nomor 3 napa sekedhas syarat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Menika mungkin saking derek-derek utawi kula pribadi mbageng kali santri kula ingkang nderekaken kula nyuwun gunging samudra pangesami mugi Gusun saged paring penjelasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awwaluddin ma'rifatullah. Anda beragama pertama itu harus makrifat pada Allah. Lah makrifat ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada makrifat Allah itu biismin, nama, bisifatin, sifatnya, bidatin, wujudnya. Ada seseorang beragama itu makrifat itu apa? Tahu namanya. Agama apapun ya, dia pasti punya nama Tuhannya. Kalau kita Islam berarti Allah. Wis. Saya tidak keluar dari pembahasan selain agama Islam. Karena sing datang ini semuanya Islam loh. Oke, tapi bukan berarti itu tidak berlaku bagi agama selain Islam. Tidak, berlaku tetap. Ketepatan nama Tuhan kita, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim.
Surat Maryam ayat 36. Surat Fatihah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Kita dididik di dalam hukum syariat itu mengenalkan kita terhadap Tuhan kita nama. Nama. Pertama kita makrifat nama. Jikalau kau bermakrifat terhadap Tuhanmu itu nama saja, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya Allah itu. Iya. Satu misalnya Pak. Jenengan kenal kula nama. Suatu hari kita bertemu dalam bentuk bukan ketemu itu kenalan, enggak. Sholat di alun-alun sana, sholat Jumat. Kula pinggir jenengan kenal kula sebatas nama. Nggak mungkin jenengan itu dalam hati jenengan itu mengatakan yo iki delondonge Mukhlason. Nggak mungkin. Ngerti delondong ya? Tahu ya delondong? Blegere Mukhlason yo iki. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi kula niku tolah-toleh. Wah jelas iki arepe ijol sandal lho iki ngene. Nggak mungkin Pak. Hati jenengan iki yakin ini delondonge Mukhlason, nggak mungkin, karena belum bertemu secara resmi dalam bentuk ta'aruf, kenal mengenal, belum. Kita di waktu apapun nggak mungkin akan tahu itu wujudnya Allah, nggak mungkin. Karena kita makrifatnya di dalam agama itu sebatas nama. La ilaha illallah. Ikut tauhid. Berarti dikire disebut dikir jari. 2. Bisifat. Kita makrifat pada Allah itu sifat-sifatnya. La ilaha illa huwa. Sifatnya apa? Wujud kita kok sifat wajibnya aku seket ya, tapi kita belum mengenal terhadap bidzat, zatnya belum. Kalau belum mengenal ini maka af'al ini juga nggak kenal. Yang berperan itu siapa sesungguhnya, nggak akan mungkin kita mengatakan Allah dalam hati. Nek dengan lisan sih iya, la haula wala quwata illa bil, tapi prakteke nggak mungkin hati ini dunung nang sejatine Allah, wujudnya Allah, nggak mungkin. Makanya mengapa ketika saat kita zikir khafi atau zikir sirri yang muncul dari la ilaha illa huwa, diperintahkan untuk masuk la ilaha illa anta, supaya kita mengenal lebih dekat sejatine Allah iku piye. Di sini Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang makrifat Allah itu ada fase-fase, ada peringkat-peringkatnya sendiri-sendiri. Kalau sudah mengenal hakikat untuk menuju makrifat, secara otomatis jenengan ini akan diajarkan tentang zikir sirul asror, zikir rasa. Nah ini proses awal kita itu akan bertemu zatnya. Ini kita akan bertemu zatnya. Resmi kita akan ada rencana untuk pertemuan pada Allah. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Al-Ankabut ayat 5. Siapa di antara hati Anda ada satu keinginan bertemu Allah, Allah berjanji pada waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut.
Sedangkan hati yang ada keinginan bertemu Allah hanyalah orang-orang yang sudah masuk di dzikir rasa. Selain itu tidak ada. Ini fakta, dan ini memang prosesnya. Makanya kita waktu dulu sholat nggak kepingin ketemu Allah, nggak kepingin. Nek ketemu ganjaran, ya ketemu swarga. Padahal kan sudah ditekankan lillahi ta'ala. Mengapa lillahi ta'ala ini ganti surga ambek ganjaran dengan pahala? Ya itu karena kita belum mengenal dzikir rasa, atau belum mengenal dzikir sirul asrar, atau belum masuk di tauhid la ilaha illa anta. Kita masih di la ilaha illa huwa dan la ilaha illallah. Masih ada di situ, masih di jari dan siri, belum masuk di sirul asrar. Kalau sudah masuk di sirul asr, itulah nanti kita akan masuk di dalam tauhid la ilaha illa ana. Berarti rasa itu sambung terhadap urip, berarti itulah makrifat Allah. Awwaluddin makrifatullah, berarti dia itu awal makrifat itu, awal dia beragama, prosesnya seperti itu sampailah pada makrifat datang Gusti Allah di jalur zatnya, di jalur hidup itu, tapi bukan sifat hidup itu yang kumaksud. Yang kumaksud adalah laisa kamislihi syai'un. Udah, kalau sudah masuk sampai di sini, maka jelas dia akan masuk dalam satu hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing sapa wonge kenal dirinya, maka dia betul-betul akan kenal Tuhannya. Sebab dirinya sudah ana, bukan ana makhluk. Ana yang terjadi pada dirinya itu hanyalah ananya Allah. Ya otomatis, makanya bener man arafa nafsah diri. Nafsahu, diri, artinya diri. Yang tadinya kita diri makhluk atau hamba, sekarang dirinya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Nanti akan terjadi di dalam diri panjenengan yang berlaku innani anallah, sesungguhnya aku itu adalah Allah. Setelah akunya makhluk jenengan itu fana, rusak, sudah nggak ada, tinggal akunya Allah. Setelah cahaya itu didatangkan, maka kegelapan sekaligus itu saknaliko seketika akan sirna, hilang sama dengan itu. Ya ini betul memangnya siapa yang kenal dirinya, yang tadi itu dirinya dikatakan belum kenal, itu masih ada dua, ada hamba, ada Gusti, ada kholik, ada makhluk, ada kholik. Ini proses memang Pak, tapi setelah kefanaan semuanya, maka yang ada hanyalah Allah. Itu tadi faqad arafa rabbahu, pakai rob bukan Allah, berarti umum untuk siapapun dan agama manapun. Betul memang rob berarti ya urip iki sejatine Allah. Yang bukan urip, bukan hidup, sifat, bukan. Nanti jenengan akan sadar, akan paham sendiri di situ kalau sudah berlaku ilmu, amal, dan istiqomah. Kesempurnaan
Kalau sudah jenengan itu masuk di dalam makrifat tersebut, di situ ada 3 kelompok kekasih Allah. Musyahadatul fana, wa musyahadatul kamil, wa musyahadatul baqa. Istilah bahasa Jawa, ketika seseorang itu sudah tahu dirinya itu siapa, intinya sudah masuk roh itu di dalam musyahadah, maka dia itu dalam 1 hari 1 malam 24 jam setitik ati iki mang musyahadah. Artinya Allah akan ngancup no sampean kali kula dengan cara lewat apapun sekiranya sampean lali. Dengan lali itu nanti akan jenengan iku ingat lagi. Gampangane nyun sewu ya, nyun sewu. Sampean roh bal nih wah. Bal nih kulo bal arek cilik-cilik didele banyu kan ngambang. Sebab ono angine. Ya ngoten ta? Sampean delepno. Mumbul maneh mboten? Delepno. Itulah golongan musyahadatul fana. Dilep-lep nih Allah, tapi tetap mumbul. Kadang didelepno, gak dicul-culno. Ya tenggelam. Artinya kita tenggelam di dalam syahwatut dunia. Tapi pasti akan dilepas lagi. Mumbul maneh. Dincepno jenengan nek iki diterusno sampean pancen nekat diterusno ngaji iki, sampean siap melarat, siap mati. Pedine rek. Gini. Artinya kita harus siap melarat, ruhaniyah sampean iki menjauh dari kesenangan dunia, mendekat kepada Allah. Urusan jasad iku melarat temen, misalnya ya iki jenenge geblake. Lo bisa jadi Gusti Allah iku memproses jenengan melarat miskin sak jasate. Tapi itu sudah apik, sudah baik monggo kita. Allah itu ngomong, iki nek kata ilangi pisan. Kalau tidak saya hilangkan, jenengan tidak dimiskinkan, nanti akan menjadi penghalang hatimu itu terhadap Allah. Wis tak miskin no, engko nek sugih iku dek iku takabur, dek iku sombong, wis dimiskinkan. Secara nafsu gak ingin, lah ngoten nggih. Tapi monggo Allah iku bener. Apakah besok memang harus seperti itu? Belum tentu. Kadang-kadang bisnis sampean malah digedhekne dening Allah. Berarti yang punya hitungan yang benar, hitungan prediksi yang benar itu prediksi Allah. Jenengan disugihno, berarti jawabane monggo Allah jenengan tidak terpengaruh dengan gebyare itu. Nek melarat gak iso, susah. Iki cara dipe yo gak garing, dikum yo gak tel, ya iki. Ketika sampean ikuti melarat no Allah gak ndadekno jenengan susah, karena hati sibuk dzikir nang Gusti. Apabila jenengan itu sugihno yo gak dadi sombong, enggak. Karena hati jenengan sibuk dzikir nang Gusti. Lah di sini. Dan ini tidak berlaku bagi ahli hijab. Niki lho. Ahli singkon gak berlaku sistem koyo ngeten iki. Yang berlaku di sini gini. Semakin lama wiritane semakin istiqomah, opone apik, bisnisnya apik, mesti ngomong iku hidayah. Apalagi jenengan habis subuh baca Waqiah, baca Ar-Rahman, bisnisnya omset ditambah gede, mesti iki barokah. Lah ngoten nggih? Belum tentu. Ingat, ada istidraj, ada hidayah. Penglulu. Kita tahu
biang kerok bundelane ati gak eling nang Allah gara-gara ya kuwi bos, ati kadung kesrempung kesenangan tuh. Alhaakumut takasur hatta zurtumul, sampai mati bos ngene iki. Tapi bagi musyahadatul fana nggak berlaku itu. Itu tadi tikum gak keles, tipe gak garing. Paribasane ngoten. Ketika beliau semakin terus merapati istiqomahnya berzikir itu, maka Allah memindah dari musyahadatul fana ke kamil. Kamil berarti 24 jam lebih besar makrifatin nang Allah daripada tidak, tapi masih jatuh. Artinya masih dileb-leb no Allah lagi. Wis. Tapi dilut mean kak, tidak seperti yang kesana. Iki proses pak. Tapi kalau sudah musyahadatul baqo, nyun sewu, ini kau wow, jadi ngambang terus ngeten. Tahu ngambang didelebne Allah model kaya apa ya gak iso. Sebab musyahadatul baqo iku makomi makom maksum, makom di mana 24 jam hati sampai tidak bisa lalai dari Allah, walaupun waktu tidur gak bisa. Tapi nek fana dan kamil dimasukkan makom mahfud, iki sok kadang ono lali nih, gak kena digoda mbek bojo, digoda mbek anak, Gusti Allah nglewatno anak. Lali atine si nyawang anak nakal dikawaplok des. Mari ngono ketun nggih Bu nggih, ketun lapa lah wis lawamah metu ketun, akhirnya mutmainah metu sawani ngersani Allah sepurane Gusti ya, wala bagin wala antin indallaha ghafurur rahim. Ya tak sepura, sebab kau iku menggak sengaja nglalekno aku. Memang prosesmu lu penak. Istilah wong syariat poso Ramadan, habis subuh turu tangi-tangi jam 10 ning ngarepe ana iwak sate gule, lali nek poso dientekno Pak. Sampak kari sak lening sunduk niku wau 20 sunduk entek 19 sunduk punjul separuh sunduk wau kari sak lening eling lho ya poso batal mboten dosa mboten kejaba kari situk sak lening mantrek iki rek disikat bisa ya iku ndadekno batal bahasa syariat. Artinya jenengan nggak mungkin akan dengan sengaja untuk melalaikan Allah di posisi ketika saat jenengan iki ada musyahadatul fana. Makanya Allah katakan wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Begitulah kesempurnaan musyahadah ada di makom maksum, makom di mana 24 jam hati tidak bisa melalaikan Allah. Ilmu sejati mengatakan yuk kuwi ngger kuwi nglakoni salat daim. Illal musallin, kejaba wong salatnya daimun kang langgeng. Ngoten nggih. Wonten bilih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat Hud ayat 106 sampai 108 niku Gus, 106 niku, maka adapun orang-orang yang sengsara maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Dan 108,
Dan adapun orang-orang yang berbahagia adalah tempatnya di dalam surga. Mereka kekal dalam langit, di dalamnya selama ada langit dan bumi. Pertanyaannya, selama ada langit dan bumi ini berarti di dunia ini nggih? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, di dunia ini selama hati sampean itu menjadi budaknya hawa nafsu, itu tadi sengsara. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sengsara kita. Lagu ini sengsara, aku sengsara. Artinya sengsara dalam hati kita, neraka. Apalagi dihadapkan sesuatu yang sesuatu itu takdir qadhi yang tidak enak, panas tok ning ati. Lah iya, mari-mari. Selama ruhaniyah itu, kita itu masih jadi belenggunya hawa nafsu, budaknya hawa nafsu, sengsara terus. Wis iki bang ngomong yang melarat, saiki ngomong sing sugih. Terus sinten jare sapa, kata siapa wong sugih iku bahagia. Rawat uripe tambahan. Ben wulan mikir masuk mlebune omsete iki. Wis katakanlah omsete tambah apik, sak bulan ini hasilnya 100 miliar. Badine tok iku. Umpama masalahnya nggih ngingu tuyul, didol dan lain sebagainya lho akeh. Nernak tuyul, bentuk sengsarane apa? Kelangan omset, kelangan langganan, ya, kelangan penghasil, ketakutan dia. Itu loh bentuk sengsaranya dia. Sehingga waktu demi waktu terus rugi dia, lalai sama Allah. Tapi dia tidak terasa. Dia mengatakan, wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dia mengatakan, aku beriman pada Allah, saya juga beriman datangnya hari akhir, beriman. Tapi terusnya ayat, wa mahum bimu'minin, sesungguhnya mereka itu tidak lesannya saja tapi hatinya tidak. Lesannya kita mengatakan Allah, tapi hatinya ngomong bisnis, ngomong uang, ngomong garwo, ngomong anak dan lain sebagainya. Sing diomong hati ini. Iki sing sugih yo gak iso tenang. Dia sebetulnya secara lesan sadar suatu saat ini ditinggal. Oleh karena kena bisikan nafsu, maka hatinya lalai. Kalau dia kullu nafsin dha'iqatul, lalai pada Allahnya. Ini yang fakta terjadi. Karena apa? Karena dia wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Karena dia menolak ajaran ini. Kuncinya di situ. Hati menolak ini. Coba kalau hati mau menerima ini, dia akan sadar hatinya, tidak hanya lesannya tapi hatinya juga sadar kalau semuanya itu Allah. Jadi leres Pak Bu, maksudnya selama masih ada langit dan bumi, dia selama ada di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Wis dikatakan Allah, golongan kanan khalidina fiha abadan finnar, golongan kiri golongan kanan khalidina fiha abadan fil jannah. Wis rahmat, azab, surga, neraka. Bahasa syariat, bahasa hakikat saiki ning dunya wis diketemukan, wis terjadi. Sing sapa wonge durung iso mlebu akhirat di tengah-tengah dunia, maka dialah yang dikatakan orang yang sengsara.
qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, karena dia mendustai, gak mau bertemu Allah. Tapi golongan kanan, mohon maaf, golongan di mana dia itu bisa masuk alam akhirat di alam dunia ini. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahagialah orang-orang yang hatinya orang mukmin yang sholatnya khusyuk, artinya bertemu Allah. Bejo banget bahagia ya iki. Berarti akhirat iku gak usah ngenteni sesuk sing diomongno ilmu syariat itu. Akhirat itu sekarang bisa terjadi, tinggal dirimu bisa masuk atau ndak, mau atau ndak. Di situ ada barzah, Pak, ada penghalang. Kalau penghalang barzah ini tidak kau robohkan, nggak akan mungkin kau akan bisa masuk. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kau akan tenggelam dan didindingi oleh barzah dan tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Jelas nggih? Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang nasib ibadah yang sudah dilakukan seperti sholat 5 waktu yang selama ini masih belum merasa berhadapan langsung dengan Allah, dan bagaimana atau resepnya untuk supaya setiap detak jantung kita itu bisa bertemu dengan Allah. Terima kasih. Matur nuwun. Bicara nasib amaliyah kita yang belum ketemu Allah, yang kita lakukan, yang terjadi berpuluh tahun. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin. Qala ta'ala, Allah dawuh dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah apapun yang diterima oleh Allah itu amaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Bertakwa, ilmu, amal, istiqomah. Tapi miturut hukum syariat bahasane muga-muga karena syarat rukunnya iku lengkap, insya Allah diterima. Insya Allah lamun ngersake sapa Allah Gusti. Makanya bahasa syariat selalu memakai insya Allah. Ketetapan hukum pasti belum kita dapatkan. Padahal wajib ketetapan hukum itu jenengan terima. Kita insya Allah. Iki jelas wong syariat ngamuk-ngamuk kalau ngomong itu. Iki ngamuk, mesti ngamuk-ngamuk. Saya juga ngalami hal yang seperti itu. Tapi tolong ojo ngamuk-ngamuk dhisik. Rungokno, ngen-ngenen hayatono, luwi-luwi nek arepe turu. Arepe turu. Dalam surat Maidah ayat 27 Allah katakan, sesungguhnya ibadah amaliyah yang diterima itu bersumber dari hati yang bertakwa. Takwa ini makrifat. Makrifat. Padahal kita sejak dulu itu belum makrifat. Kalau kita bicara nasib, bagaimana amaliyah kita dulu-dulu itu di mata Allah? Hakikat menjawab. Bukan syariat, nek syariat insya Allah diterima, tapi hakikat menjawab mboten insya Allah. Nek diterima mesti diterima, nek ogak mesti tidak.
Pasti tidak. Jawabannya begitu. Karena apa? Husnul a'mal utawi bagusnya amaliyah jasmani ini di mata Allah itu tergantung nataiju husnil akhwal. Hati kita bagaimana? Bagus apa enggak di mata Allah? Buah yang muncul keadaan dalam hati jenengan ruh ini api ing ngersani Allah apa boten, makrifat apa ndak. Makanya dikatakan mingkol bin zahidin, jikalau munculnya dari hati yang makrifat pada Allah condong zahid, condong nang Allah. Zahid itu kalau kita maknani dari sisi murad merangi hawa nafsu lewat rasa tadi. Tapi yang ku maksud min zahidin itu hati yang sudah merdeka, hati yang condong imannya hanya pada Allah, berarti makrifat Allah, baru iki diterima. Berarti kebalikannya, kalau amaliyah itu pada jasmani ini tidak bersumber dari mingkol bin zahidin, tapi bersumber dari mingkol bin rohibin, hati sing kotor. Dikatakan hati kotor itu hati yang menghadap selain Allah, tidak makrifat, maka ini ditolak. Urusan jenengan mangkel gak mangkel itu urus aku. Urus aku cuman menyampaikan. Pertanyaan tak jawab. Ya jenengan nek tersinggung, wajib tersinggung. Memang keadaan kita memang prosesnya seperti itu. Jadi amaliyah sing diterima ketika wong iku amaliyah, ora rumangsa wong iku amaliyah. Amaliyah yang diterima oleh Allah satu hamba, manakala si hamba itu tidak merasa dirinya yang melakukan. Itu loh. Tambah bingung Gus ngaji pepean iki. Ngeten lho dulur. Tadi kan sudah saya katakan, kita makhluk iku sifate la haula wala quwwata, laksana patung, laksana wayang kulit. Si Pitruk iki ora iso obah dhewe, Pak. Ya ora iso omong, ya ora iso krungu. Kabeh perkara yang terjadi di gebyar ning layar iku kelakuane dalang. Itulah af'alullah. Makanya saya katakan amaliyah yang diterima di sisi Allah dari satu hamba yang terjadi pada diri hamba adalah ketika amaliyah itu terjadi, si hamba tidak merasa yang melakukan. Justru itu amaliyah Allah. Laksana tukang parkir nih lah. Mobil mewah masuk, sembarang sepeda mewah masuk, ketika dia diambil oleh yang punya, gak mungkin si tukang parkir gandoli weku, gak mungkin. Pasti dia persilahkan dengan hati yang longgar 100%. Enak wis gak jogo. Jenengan iki dititipi Allah yang namanya pendengaran, penglihatan, ucapan dan sebagainya, pengrasa kabeh semuanya itu titipan. Ojo diakoni. Kalau kita akoni, kita pasti dikatakan orang yang belum kenal dirinya. Kalau justru dalam diri kita yang bermuncul hukum patung kita ini, maka itulah orang yang dekat sebut sebagai kenal Tuhannya. Jadi amaliyah apapun di situ, jenengan sudah gak ngakoni, ya inah golongan bighairi hisab,
golongan yang tidak dihisab. Hisab itu hitung. Mengapa tidak dihisab? Karena jenengan gak ngakoni itu perbuatan jenengan. Laksana ono dompet, Pak. Di dalam dompet ini gak ono duite. Apa ya sampai hitung? Wong karena duite kok dihitung piye to? Nek dompet gak ono duite terus sampai hitung, iku namanya epok-epok. Itu yang terjadi nggak ada hitungan-hitungan karena sudah plong, sudah kosong. Jenengan sudah tidak mengakui apapun. Ya ini yang bigori hisab. Cuman umumnya wong menerjemahkan bigori hisab ning donya gak bojo, gak anak, gak donya melarat pol. Iku sing gak dihisab. Lah ngoten nggih. Dudu iku, Bos. Sing dihisab itu kau ketika saat di dunia merampas bajunya Allah. Sifat ma'ani pitu dalam sifat wajib, kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama kita rampas, dihitung. Bajunya Allah kok kita rampas. Ya iki akhirnya ketika saat kita berbuat apapun kita akui, ya iki sing dihitung-hitung nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa tadi pertanyaannya lali ya? Amal ya. Jadi amal apapun yang sudah kita lakukan yang dulunya itu bersumber dari mingkol bin rohibin ditolak. Hati kita karena belum ada di makrifat. Lah sekarang sisa umur kita tinggal berapa tahun tidak ada yang tahu, kita gunakan untuk masuk di dalam ranah makrifat Allah. Dengan begitu maka ghafarallahu lakum min dzunubihim, ghafarallahu lakum min dzunubikum wa kafir ankum sayiatikum. Allah jamin tak sepuro kesalahan-kesalahanmu sing biyen, tak sepuro wis. Karena kita masih ada kesempatan. Lain lagi kalau sudah isdet hatta zurtumul makobir, kalau sudah makobir dipatok loro ya sudah nggak ada kesempatan. Akhirnya ningkunu dawu, ya Gusti kembalikanlah saya ke dunia walaupun sesaat, saya tak perbaiki, tak bertobat terhadap jenengan. Langsung dijawab Allah dengan singkat, titik tapi pedes, kaset. Sudah terlambat kau. Jikalau kau kembalikan lagi, pasti kau akan seperti itu lagi. Itu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ada yang dua ya? Pertama aja. Nggih. Ada lagi? Oh ya resep lah tadi, nggih. Resep kita untuk bisa makrifat pada Allah bagaimana? Setiap detik jantung, ya toh, kita itu selalu berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa qala aidan dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana caranya hati panjenengan selalu berzikir pada Allah. Pagi sampai sore Muhammad, malam pun juga begitu. Berzikirlah kau pada Allah. Caranya zikir yang bagaimana? Yang bisa terus menerus. Lah ngoten ta? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron, surat Al-Ahzab. Perbanyak. Maneh ayat lagi, ketika saat kau berdiri, ketika saat kau jongkok, ketika saat kau duduk, ketika saat kau berbaring, apapun maksudnya aktivitasmu,
alladzina yadhkurunallaha, selalu berzikirlah. Terus zikir yang bagaimana? Yang bisa tembus, disebut tembus makrifat pada Allah selalu. Ini nanti akan kubahas, namanya adzikru bisiril asror. Niki kelanjutan ngaji nih. Tapi sedikit mawar yang kukatakan nanti diurai ketika saat pada waktu babnya. Itulah zikir rasa. Rasa itu nggak pernah bohong. Kalau kopi ya rasa, gak percaya, gak mungkin rasa jahe. Buktekno dhewe. Wonten kopi ini aja men. Buktekno. Loh, kopi. Nek gak percaya, monggo. Aku gak meleki, sumpah gak meleki. Iki yo ngono, beda lagi. Jahe. Artinya iman yang benar titiknya di mana? Ketika dikatakan rasa yang benar nggak pernah bujuk adalah di dalam roh sampean ada iman. Iman ini akan naik, akan muncul manakala ada ilmu amal istiqomah. Contoh, ketika jenengan aktivitas apapun, hati sampean itu merasa kehadiran Allah dalam diri sampean yang berafal, yang berperan. Ketika hati sampean sudah ada di titik wilayah iman Allah yang berperan, Anda sudah tidak merasa berperan. Itulah caranya untuk terus menerus jenengan iku bisa ingat pada Allah, berzikir. Tadi zikir bahasa Arab artinya ingat. Ingat adalah sadar kalau semuanya itu Allah. Jelas nggih? Pewenak ngaji saiki digelar gamblang. Biyen po tahun kula niki tahun 76 niku sudah di beat abah iku thariqah Qadiriyah Nasabandiyah. Sedina sewengi disuruh untuk berzikir khofi iku 20.000. Ben mari asar khususiyah. Kula pernah terjadi niku mari asar mboten khususiyah keri sebab karambol. Namanya anak kecil Pak ya. Tetangga tahun sakmono iku tumbas beli karambol nih. Tahu karambol nggih? Nggih, apa jenis kotak segi 4 ngeten lho. Terus ada bannya, terus ada gacu ya. Kalau disentil tuk 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 saweneng ngoten. Sampai lali asar lah, lali khususiyah. Mulih ngoten niku khususiyah wis mari abah goleki anake gak ana, muklasan gak ana, njukuk linggis. Diantemno kula. Lah ampun ah. Cara syariate kula ning jeding wau kok gak lesan, mesti ya tembus pun. Nggih, wong linggis iku mancep ning tembok. Ditawangi simbok ya ana apa? Gara-gara ya niku wau. Melok khususiyah. Oke. Jeneng lari halit ya Pak ya. Biasa ta ngoten niku. Pendidikan dulu kejam Pak, Masya Allah. Pokoknya sing jenenge murid iku sam'an wa ta'atan. Gak oleh takok. Dapat oleh takok kayak ngeten iki seperti ini, penak Pak. Wis menengo iki ngaji rungon. Wis pokoknya leken. Wis ngoten gak paham Pak. Tahun 80 saya itu ditemukan Allah dengan Syekh Hayi Malang ya, Blimbing. Dawuh mek ngeten ndak, mlaku wong ngulon ojo tolah toleh. Gak oleh tekok. Mlaku ngulon ojo tolah. Sik cara sampean gak ngelu ah kira-kira. Kula sowan kengken abah. Teng mriku kengken tangklet bicarane cepet nang Gusti Allah, jawabane mlaku wong ngulon ojo tolah. Ndasi kok cepet Pak mikir Pak. Apa tak melaku fisik iki? Gak paham. Ternyata bukan. Tapi murid biyen ya melaku wae ngulon.
Ternyata jawabannya hanifan wa ma ana minal musyrikin. Surat Al-An'am ayat 76. 79. Nabi Ibrahim itu awalnya bingung golek Gusti Allah. Ketok bintang, oh iku Gusti Allah. Mbosok bintange ilang, oh dudu. Bulan begitu, matahari begitu, oh dudu. Akhirnya datanglah ayat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifaw wa ma ana minal Aku sudah bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Mana letaknya? Ya ini Pak. Ini wajjahtu wajhiya. Iki depno wajah rohmu duduk wajah sirah iki, bukan wajah ruhmu terhadap wajah Allah. Lah iki berarti jenengan iki suluk nuju wusul Allah, wajib melepaskan diri, kemudian baru bertemu Allah. Jadi ada di situ jenengan kalih kula letak ruhaniyah ini sudah tidak menyekutukan Allah, manakala wajah ruh ini sudah bertemu wajah Allah. Lah wajah ruh adalah imanul haq, iman yang benar kata Rasul, yaitu ketika saat beraktivitas apapun seakan-akan kau bisa melihat Allah, Iki prosesnya ada di situ. Baru suwe lama kelamaan akhirnya diri Anda fana, semuanya fana. La ibsorun wa mubsorun wa basarun, yang menghadap, nama yang menghadap tadi kita sebagai manusia, roh sudah hilang, fana, hancur, mata untuk melihat hancur, termasuk nama Allah hancur. Tinggallah ahad laisa kamislihi syai'un, yaitu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa memang pertanyaannya sampai lali aku? Oh iya, zikir ya. Jadi zikir yang selalu tadi berarti kuncinya ada di sirul asrar atau zikir rasa. Begitu. Kembangkan terus itu. Pagi sampai sore, malam pun juga begitu. Terus bila mana munculnya zikir rasa tadi, didorong hati sampai zikir khafi, masuk keluar masuk iku Allah Allah Allahu Allahu Allah, monggo. Sebab ayatnya wadhkur isma rabbika, sebutlah dengan nama Tuhanmu, yaitu Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken kula ini saking turen ya. Pertama, alhamdulillah kula saged ditakdiraken saged kepanggih, pertama kepanggih Yai Mukhlason ten YouTube. Kula nderek-nderek ngaos nuwun izin saged nderek lewat YouTube, dilanjutakan langsung bertatap muka wonten menika panggenan pun dimanapun kawula, mugi-mugi saged istiqomah. Selanjutnya pun dengan keterangan yang luar biasa, artinya dengan kondisi keterbatasan kita semuanya yang masih lagi belajar untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dengan berbagai macam keterbatasan. Nggih menika selalu ingat wonten keterangan segala sesuatu diawali dengan bacaan bismillah. Terus kalau dengan segala sesuatu diawali dengan bismillah, apa itu
bernilai ibadah segala aktivitas niku wau yai. Padahal segala aktivitas niku wau dengan keterbatasan kita banyak lupanya dengan ingatnya kepada Allah. Tapi dengan dasar diawali dengan bismillah, mudah-mudahan lupanya itu tadi diampuni oleh Allah dan masih bernilai ibadah. Ngoten yai. Sementara niku mohon yen ngapunten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan manusia itu mayoritas imannya itu di isim, di nama, membaca bismillah, padahal tidak disadari itu kinayah. Contoh dalam hadis Rasulullah, mungkin di dalam kitab Riyadhus Shalihin, jikalau kau mulai makan lupa enggak baca bismillah, bacalah walau bilukmatin, walaupun tinggal 1 puluhan, bacalah bismillah. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Maka seketika itu setan akan memuntahkan dari sisi berkahnya. Apakah nama itu yang menjadikan semua itu akan jadi baik? Tinggal kita memandang dari sisi mana. Kalau kita memandang dari sisi syariat, tidak salah karena akal. Kok umpama saya tadi gak minum, yo gak merasakan seger, juga gak menghilangkan syariat, monggo. Tetapi yang sering manusia lupakan dari sisi hakikat, bukan dari sisi nama, tapi yang memiliki nama Allah. Nanti kalau kita membahas Al-Quranul Qadim di dalam surat Fatihah, paham apakah bismillah itu maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim? Bukan. Di dalam isim itu yang menjadikan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dapat muncul. Apakah dengan makhluk itu, namanya air itu, yang mendatangkan rasa seger dan menghilangkan dahaga? Hakikat kalau menjawab bukan, tetapi karena Allah yang ku maksud, bukan nama. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalam dunya, yang diberikan terhadap siapapun, baik yang beragama Islam maupun tidak. Siapapun yang beriman dan tidak, ikut tetap dikasih Ar-Rahman. Bentuk Ar-Rahman adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada kaitannya dengan jasmani, kulit jasmani. Panganane jasmani apa? Sego, nasi, minumnya air. Kepingin enak jasmani apa? Ya macam-macam. Umpama kau pergi ya pakai mobil enak, itu kebutuhan jasmani. Tapi makanannya rohani bukan itu, bukan. Kata B.R. Supratman dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kita membangun bukan hanya jasmani, Pak, harus rohani juga. Ini yang sering manusia lupakan. Sehingga ketika jatuhnya iman itu pada isim, pada makhluk, maka dia akan memakai makalah, karena isim itulah, nama itulah yang bisa mendatangkan Rahman dan Rahim.
Terus kalau kami tarik dari sisi hakikat aslinya hakikat tujuannya aslinya beda, Pak. Bukan Allah nama, bukan Allah sifat, bukan. Umpama nggih, kula unekno bismillah iku nek angsal, kalau boleh loh ya. Tidak bismillah. Lebih tak tajam bidzatillah. Bukan dat, sing kula maksud itu sifat, bukan. Sesuatu yang tidak kita bisa sebut. Bila sautin wa kalamin wa lafdin. Ini. Sampeyan ngadep mriki. Inilah. Jelas? Gak bisa kau menyebut. Sehingga jenengan iku nek rawuh terhadap seseorang sing sampean pujo, sampean puji, gak mungkin jenengan iki nyeluk jenenge, gak mungkin. Jenengan kepanggih bapak sampean jenenge Abdullah. Mesti gak nyeluk jenenge, gak sopan. Karena gak sopan. Etika. Mungkin Pak E, padahal jenenge bukan Pak E, Bu E. Seperti itu. Jadi etika nggak boleh. Nggak bisa kita menyebut. Disebut apa? Ada yang memberanikan diri kosong. Iki memberanikan diri. Padahal nggak boleh. Kosong. Kalau bahasa Quran, innani anal, padahal itu di dalam. Nggak bisa kita menyebut. Diem, iso iku mung diem. Tapi diamnya itu makrifat. Makrifat. Lewat rasa tadi. Jadi tinggal kita melihat dari kacamata syariat atau hakikat. Kalau syariat ya semoga aja itu diterima Allah dan diampuni dari kesalahan kita. Syariat mudah-mudahan. Tapi kalau kami tarik dari si hakikat itu tadi, walaupun ngomong masalah cinta tai kucing rasa coklat itu kinaya, ayo leken temen ya rasa kecut prasaku. Ikulah paribasan toh Pak ke? Berarti artinya bukan karena isim, bukan karena sifat. Datangnya Ar-Rahman, Ar-Rahim itu karena sesuatu ya hidup zat itu yang bukan sifat itulah. Sehingga bisa mendatangkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing do iman sing durung ihsan, udkhulu masuklah kau, belajarlah kau fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Berarti wahai orang yang iman, ihsankanlah imanmu. Loh gitu loh. Sebab jikalau imanmu sudah ihsan, sudah makrifat, maka wala tattabi'u khutuwati syaiton, kau akan bisa menghindari dari ajak-ajakane setan nafsu. Innahu lakum aduwwum mubin, sak temene nafsu iku mungsuhmu sing nyata. Kok iso nyata piye? Nafsu iku mungsuhmu setan sing nyata. Itu tadi, dalam diri kita ada rasa keakuan kita yang melakukan, berarti kita adalah setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan annas. Berarti setan sing nyata ya kita ini, yang merasa keakuan kita yang melakukan. Nah, baru jelas. Oh, ternyata setan itu bukan ning film-film iko dadi kuntilanak, bukan. Ternyata setan itu diri kita sendiri. Berarti kita
Kecuali keakuan dalam diri kita sudah fana baru. Pun Bapak Ibu hadirin, jadi syariat carane maca nggih tetep bismillahirrahmanirrahim. Hakikate hati sampean hilangkan keakuan jenengan. Baru ini benar. Yaiki syariat ada keseimbangan dengan hakikat, baru bisa ke makrifat. Nek gak diimbangno, hakikat tok diomong, sing ana jero kebenaran dibawa metu. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ngomong ini, aku Allah ngombe. Kira-kira gak geger. Ayo. Syariat pasti geger. Pasti mengatakan dzalika dzalalatun. Sesat itu. Anta dzalalatun, Anda sesat. Seperti itu. Syariat kita mengikuti ya bismillahirrahmanirrahim. Hakikate ati sampean ilang ono isim-isim iku. Carane ngilangi rasa ning awak kita itu keakuane Allah yang melakukan. Udah. Buat yang niki sing bener. Kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usolli. Laku sira seperti kau melihat bagaimana aku laku. Laku Rasulullah syariat dari hakikat cuma makrifat. Kalau kita memakai sistem al-halat, Siti Jenar beda lagi Pak. Iku majedubun. Nek Rasulullah wasilun iku majedubun langsung anak al-haq. Neten, anak al-haq la fi jubati ilallah. Aku iki Allah. Tidak ada Tuhan di dalam tubuhku iki kecuali Allah. Kebenaran di dalam dikeluarkan. Akhirnya ya napa? Ya wis, langsung dakwah tikat. Tes dihukumlah dia. Tikat itu berarti nggak boleh udah. Saya jujur aja memakai sistem wasilun, sistem di mana tidak menyinggung hukum syariat tapi membenarkan bagaimana hukum syariat itu jadi benar. Benarnya hukum syariat manakala diimbangkan dengan hukum hakikat. Sebab menungso iku gak jasad tok, yo sak roe. Ibarat sholat, yo ojo syariat tok, ojo jasmani ini tok sholat, rohmu yo ikut sholat. Al-Baqarah 238. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Lho iki. Ojo jasadmu tok sing kok jaga sholat 5 waktu, tapi rohmu jogonen sholatip 24 jam. Bisa. Sehingga mengapa sholat itu dulu kok ya 50 waktu bukan langsung 5? Allah memberikan sholat waktu terhadap Rasulullah kan 50 tuh Pak asalnya 50. Terus kok jadi 5 waktu 5 waktu jadi 5. Apa tak Gusti Allah gak ngerti nek umat Muhammad iku mang gak kuat langsung hemat 5 waktu kuwi cekak kliwar-kliwur mrene. Lah ngoten nggih. Ngerti kliwar-kliwur? Niku kan sejarah ini nih. Mari nampa 5 waktu mudhun, ketemu nabi iki. Mat njaluk dispensasi umatmu gak kuat. Balik nang Gusti Allah. Gusti Allah. Oh iya, akhir dadi 5 apa Gusti Allah gak luwih ngerti innallaha padahal sak temene innallaha ya'lamu ma fis sudur tahu kok gak langsung ae. Itu artinya Pak sholati roh iku 24 jam. Kalau kita ngomong waktu 50 waktu nek sholati jasad cuman 5 waktu. Mana yang membahas tentang sholati roh? Gak ada. Padahal Qur'annya was sholatil wusta, jelas sholatil wusta itu tengah. Akhirnya ulama khilaf
Ulama syariah iku khilaf fuqaha. Sik tetap ngomongno masalah sholat syariat. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Kalau ulama akhirat nggak pernah khilaf. Itulah sholat daim bos, sholatir roh. Mangan yo sholat, ngombe yo sholat, apapun roe tetap sholat. Jasati sholat 5 waktu, roe yo melok sholat. Ini kalau sing gak paham ini. Lah nek mangan sholat yo enak. Sing penting eling. Lah ngoten nggih. Aqimi sholat lidzikri, tegakkanlah sholat lidzikri. Sing tujuannya supaya eling nang Gusti Allah. Lah ini kalau tidak dihakikati sholat iku yo gak iso pernah eling, nggak pernah kita eling nang Allah, ingat. Nggak pernah. Akhirnya eling nang urusan dunia. Tergantung jenengan. Kula namung nyampe tok, urusan percaya gak percaya umat terserah. Iku kok terima yo manfaate kanggo jenengan gak kanggo aku. Iku mboten sampean terima iku yo gak menjadikan tambah api Gusti Allah ndak. Allah sebab gak butuh disembah. Cuman ketika kita menyembah itu baiknya kembali pada diri kita masing-masing. Jadi Pak, niku kalau disikapi dari kacamata syariat dan hakikat itu tidak sama. Bagaimana caranya di situ nanti bisa sinkron? Berarti kita harus menggabungkan antara sistem syariat dengan hakikat. Artinya secara syariat tetap lesan kita membaca bismillah, tetapi secara hakikat itu tidak. Maksudnya nama bukan, tetapi yang memiliki nama itulah keakuan Allah. Ada lagi? Oh, ini hutan nih. Alhamdulillah. Tak rasani wau. Tasik wonten nambah nggih Gus. Monggo. Wong kangen nih. Nun sewu Gus, jenengan nyampaikan wonten ing bab perkawis qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang beriman. Nun sewu nggih niki kula nyuwun mugi-mugi kangge derek-derek sedaya ibu-ibu ugi bapak-bapak ingkang sami hadir, kenapa di dalam Al-Qur'an atau dalam kalam Allah yang tersirat banyak yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu atau hei orang-orang yang beriman. Ingkang kawula tangletaken sampai tingkat manakah yang paling hak, yang paling baik di dalam pandang suhudullah atau pandangan Allah itu iman atau dari keyakinan yang manakah yang paling utama atau yang paling baik Gus? Ngaten mawon. Apa dari segi iman takhlid atau yang sampai ke akhir? Monggo panjenengan nyuwun paring pirsa dateng derek-derek. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nurul iman, ada hakul iman, ada ainul iman, ada hakul iman. Nur iman, ainul iman, hakul iman. Nurul iman itu buah pancaran di hati jenengan karena nama itulah akhirnya percaya kalau semua makhluk yang menciptakan Allah. Berarti ada nur dalam hati sampean, cuman tidak ketemu nur, bukan Mbak Nur lo ya. Nah, itu nanti akan melangkah pada yang kedua, ainul iman. Berarti melihat, bertemu. Kalau sudah bertemu hakul iman, nah sudah. Menyatakan dalam hati sampean
la ilaha illa ana. Niki proses, Pak. Cara saya tadi kesini ada prosesnya, di tengah jalan ketemu ini, menghadapi ini. Jadi yang dimaksud iman di dalam Al-Quran, mengapa sih Allah memanggil? Itu memakai ya nida, ya panggilan. Mengapa kita dipanggil? Karena tidak merapat kita. Kok sudah merapat? Gak mungkin dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, berarti imannya belum ihsan, belum ainul iman, belum hakul iman, masih nurul iman, masih nurul iman. Apalagi di situ ada panggilan ya ayyuhan nas. Yang belum kita ketemukan di dalam ayat Al-Quran niku ya ayyuhal muslimun niku. Yang banyak itu ya ayyuhalladzina apa kok gak muslimun, kejauhan. Ngeten, Pak. Mengapa kita yang dipanggil itu adalah orang yang beriman? Karena kita imannya itu belum hakul iman. Adanya panggilan itu dikarenakan kita belum mendatangi belum. Sama dengan gini, Pak E, Ibu E merintahkan putrane, kile saponono omai. Ada kalimat perintah seperti itu karena rumahnya kotor. Kalau nggak kotor, gak mungkin ada kata perintah. Kita diperintah, dipanggil oleh Allah kesini yo. Iku sebabnya kita belum datang nang Allah. Oleh karena kita umat Islam sibuk membahas tentang kulit, maka gak ngerti kalau kita sendiri itulah yang dipanggil karena iman kita belum hakul iman. Lucu, Pak. Mengapa kita sudah beriman kok disuruh melebu Islam lagi? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kau hei orang-orang yang beriman di dalam agama Islam dengan sempurna. Berarti iman kita belum sempurna, belum sampai di ihsan. Karepe dipanggil nyempurnaake islame sampai ndugi marifat supaya keadaan iman jenengan kali kula niku ihsan. Carane piye? Yaitu tadi ilmu, amal, istiqomah. Nggih. Wonten melih? Ibu? Cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai usulan mawon dari saya terkait masalah daharan niki, minangka daharan ngaji nek cocok ayo diteruske. Nanti kami atur jadwal waktunya, kalau bisa 1 bulan 1 kali, kalau tidak mampu dikarenakan umat di daerah yang lain juga ikut, ya mungkin 2 bulan 1 kali gitu. Lihat mawon mengke keadaannya ya nopo. Itu yang pertama. Untuk yang kedua terkait masalah sound system, tolong nanti salon ini ku mboten ditatasaken setunggal, mungkin ditaruh sini setunggal. Adi suara yang kita butuhkan itu yang ngaji di sini, ya dah. Di balan di sini ada, itu ada, dipecah nanti atau sayap gini. Jadi kita butuh yang mendengarkan itu di dalam sini, tidak di luar. Mungkin itu usulan aja, bila mana diterima. Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait pertemuan perdana ini. Makanan ini itulah yang dibutuhkan ruhaniyah kita mulai awal sampai akhir. Barangkali ada kekhilafan dari kami, mohon maaf lahir dan batin.
Dan mudah-mudahan ilmu tadi yang disampaikan dan diberikan oleh Allah dan juga disertai hidayah Allah sehingga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap keluarga kita dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir